adik-adik semua pada sehat semua, pada siap mendengarkan firman Tuhan, pada siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama Kak Ampel dan Kak Nancy, juga bersama teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di hari Minggu yang indah ini Engkau mengizinkan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, bersama-sama dengan kakak layan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan akan kebenaran, sebagian kebenaran akan firman-Mu, juga boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama teman-teman dan kakak layan walaupun melalui media sosial. Tuhan, Kau berkati alat-alat yang kami pergunakan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa ada rintangan. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Engkau yang akan menguasai hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama bangkit berdiri, ya kan Kak? Iya, Ya. yuk kita semuanya berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama Kak Ambai dan Kak Nancy. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Ya, kita mau menyanyikan lagu Aku gereja, kau pun gereja. Diiringi musik oleh Kak siapa yang biasa mengiringi kita? Iya, Kak Rio ya. Masih ingat dengan Kak Rio walaupun tidak melihat Kak Rio ya. Pinter adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Ya, semangat dengan penuh sukacita.
nih mulutnya ya. Kita nggak bisa jalan, menggerakkan kaki. Kita bangun, buka mata, itu sudah berkat Tuhan ya. Kita harus jangan lupa ya. Kita berdoa, tidur, kita bersyukur karena kita sudah bisa buka mata. Kita bisa melihat, oh, aku bangun tidur ya. Kita berdoa ya Kak Abe ya. Betul, Kak. Terus kita bisa ketemu mama, kakak, adik, atau papa, atau ada suster yang di rumah atau mbak ya. Nah, kita harus memberi salam. Selamat pagi mama, gitu kalau kita bangun tidur ya. Setelah berdoa kita mengucapkan salam. Kira-kira kalau mau bobo berdoa enggak Kak Abe ya? Ya harus dong, Kak. Tuh. Oh, Sebelum tidur kita juga harus berdoa ya Kak Abe. iya. Jangan lupa kalian sih buat baca firman Tuhan juga. Tuh, Kak Abe bilang kita sebelum tidur jangan lupa membaca firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa ya Kak Abe ya. Betul Setelah banget, Kak kita berdoa Desi. baru kita tidur. Bangun tidur kita berdoa lagi ya Kak Abe ya. Harus itu. Tuh, lihat Kak Abe nih rajin. Kita juga harus sama-sama. Kita juga harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya, supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita selalu diberkati Tuhan, kita akan menjadi panutan di sekitar kita loh. Kita ini dilihat sama teman-teman kita pada waktu kita di anak ini loh kok baik. Karena kita selalu diberkati Tuhan dan kita tidak boleh apa Kak? Sombong ya Kak ya. Betul banget itu, Kak Desi. Sombong ya. Harus selalu rendah hati ya. Kita harus merendahkan diri. Kita nggak boleh sombong. Oh ya, Kak. Ya, Karena kita udah diberkati Tuhan setiap hari. Iya. Berarti kan kita harus bersyukur sama Tuhan ya, Kak Desi. Iya, kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bisa bangun, bisa menghirup udara ya. Kita Betul. bisa membuka mata ya. Kita bisa ngomong. Jangan lupa kita berdoa lah. Setelah kita berdoa pasti kita merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Ya, terus kita mau apa nih Kak Abe? Nah, kita masih tetap mau memuji Tuhan ya, adik-adik. Nah, Ya, adik-adik di rumah jangan duduk dulu ya, tetap berdiri, tetap berdiri, tetap semangat. semangat ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan apa Bu? Iya, di Kak Abe sudah tunjukkan tangan ya. Ayo, Kak. Ya, oke. Ayo kita semangat ya. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah bisa duduk kembali nih karena habis ini kita mau membaca Mazmur. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Coba sekarang diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, dicari. Mama, tolong bantu cari. Kita
Mazmur. Kitab apa? Kitab apa Kak Abi? Kitab Mazmur, Mazmur. ya. Ya, kita mau membaca dari kitab Mazmur. Mazmur berapa Kak Ambeng? Nah, Mazmur hari ini diambil dari Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kitab Mazmur 112, ya. Pasal 112 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama atau bersama Kak Abe? Kita bacanya selayaknya orang bermazmur ya. Untuk bagian yang tercetak keluar dibacakan oleh kakak, dan bagian yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik dan Kak Ensi. Ya. Oke. Oke, Kak Abe, kita mulai. Siap adik-adik? Iya. Yuk kita mulai Kak Abe. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, Kebajikannya tetap untuk selamanya. di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, demikian bacaan kitab Mazmur pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya kita akan Nah, sekarang Kak, karena kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah gerak-gerakin badan kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar tentang firman Tuhan. kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Siapkan hati adik-adik karena kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Ya. Kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini, pada hari ini, kami sudah boleh berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar lebih lagi mengenai firman-Mu. Tolong kami Bapak, anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan mempelajarinya dengan baik, juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Hosea 6. Hosea 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kata Tasya akan baca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, shalom adik-adik. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo yang masih bawa mainan dipinggirin dulu ya. Kak Tasya mau ngomong 10 menit, 5 menit, sebentar aja. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu Kak Tasya mau tanya, siapa di rumah yang pernah dimarahin sama mama? Dimarahin sama mamanya, atau sama papanya, atau sama oma, atau sama opa, atau sama siapapun? Pasti pernah kan? Pasti pernah lah. Kayak apa contohnya misalnya? Misalnya waktu adik-adik nggak mau makan sayur. Atau misalnya disuruh mandi nggak mau. Atau kalau malam diingetin suruh gosok gigi, suruh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kayak gini. Tuh, siapa yang sering dimarahin kayak gitu sama mama? Angkat tangan ayo. Kadang-kadang adik-adik kalau misalnya dimarahin mama kayak gitu sedih nggak? Sedih ya pasti. Kayak, kok mama kayaknya nggak sayang aku ya, kok marah-marah terus ya, kok papa gini sih marah-marah terus, nggak sayang aku kah? Tahu nggak sih adik-adik, sebenarnya mama, papa, atau siapapun yang marah atau menegur adik-adik atau bahkan ngehukum, di sini pasti pernah ada yang dihukum sama mamanya. Tapi adik-adik tahu nggak, dibalik semua itu sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang mama, kasih sayang papa, kasih sayang oma, kasih sayang opa, kasih sayang siapapun kepada adik-adik. Kok bisa Kak Tasya? Bisa. Kayak yang tadi misalnya Kak Tasya bilang, mama marah karena adik-adik nggak mau disuruh makan sayur, nggak mau. Kenapa? Karena mama nggak mau adik-adik sakit, karena dalam sayur tuh kan banyak vitaminnya, banyak gizinya, kayak gitu. Atau misalnya tadi yang disuruh sikat gigi nggak mau, itu karena mama nggak mau adik-adik sakit gigi. Karena kalau misalnya sikat gigi terus kalau misalnya seharian kita udah makan terus malam nggak sikat gigi, itu pasti banyak kotoran di giginya yang bakal bikin adik-adik sakit giginya. Atau misalnya sekarang kan kita lagi pandemi, adik-adik pasti kalau keluar rumah disuruh pakai masker kan sama mama, pasti diingetin, Excel pakai maskernya jangan lupa dan segala macam. Atau misalnya kalau lupa, lo kok nggak dipakai sih gini. Adik-adik mungkin ngerasa kayak, apa sih mama ini cerewet, apa sih mama ini marah-marah terus. Tapi sebenarnya mama tuh sayang adik-adik. Karena apa? Karena mama tuh pengen yang terbaik buat adik-adik, pengen adik-adik supaya nggak tertular, supaya adik-adik aman. Makanya kenapa Kak Tasya bilang itu adalah bentuk rasa sayang mama, papa, oma, opa kepada adik-adik. Nah, sama dengan Tuhan adik-adik. Perikop yang kita baca barusan itu berisi tentang Nabi Hosea yang memperingatkan dan mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan dan kembali mengenal Tuhan lagi. Kenapa Kak? Kenapa harus kembali kepada Tuhan? Kenapa? Karena waktu itu adik-adik, bangsa Israel itu sedang dalam masa penghukuman. Yang memberi hukuman itu siapa? Tuhan yang meletakkan Israel dalam kondisi seperti itu agar apa? Agar bangsa Israel itu kembali kepadanya. Karena apa, Dik? Karena Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, Tuhan mengasihi umat-umatnya yang dekat kepadanya, yang mau mengenal dia lebih lagi, yang mau mengenal Tuhan, yang taat, yang mengasihi dia juga. Nah, agar apa Dek? Kenapa kok mereka harus kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan? Agar apa? Agar Tuhan itu menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari penghukuman. Nah,
Tuhan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dari penghukuman itu adalah bentuk dari Allah, dari Tuhan mengasihi umatnya yang dekat kepadanya, yang mau mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal dirinya lebih lagi. Nah, jadi begitu adik-adik, itulah bentuk kasih Allah kepada umat Israel yang kembali kepadanya dan hidup tekun mengenal Dia lebih lagi. Maka Allah menolong bangsa Israel dan membebaskan mereka dari penghukuman. Hari ini kita diingetin adik-adik, kalau kita anak Tuhan juga mau merasakan pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai yang Kak Tasya cerita tadi. Betul, kita juga harus hidup tekun mengenal Tuhan lebih lagi. Contohnya gimana Kak Tasya? Ada yang bisa kasih Kak Tasya contoh? Hidup tekun mengenal Tuhan. Kayak gimana tuh mengenal Tuhan lebih lagi? Misalnya kayak adik-adik rajin berdoa, baca Alkitab. Apa lagi Kak Tasya? Ada rajin bersyukur. Nah, ini juga penting adik-adik. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan dalam hidup kita tuh apa aja Kak Tasya? Kayak adik-adik bangun masih bernafas, masih semuanya tuh masih ada mama, masih ada papa, masih ada semuanya. Itu adalah bentuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan buat adik-adik. Misalnya adik-adik masih bisa sekolah, adik masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa main HP, masih bisa banyak hal. Adik-adik yang selesai, hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup tekun mengenal Allah. Dengan apa? Dengan cara-cara yang sudah Kak Tasya sebutin tadi. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya dan atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka dengan kita hidup mengenal Allah, dengan kita hidup seperti itu, maka kita dapat merasakan kasih dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Oke, sekarang mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya semua, tutup matanya, Kak Tasya berdoa. Ya Bapak, terima kasih kalau kami sudah boleh belajar firman-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami akan kembali ke rutinitas kami, ke kegiatan kami. Kiranya Kau mau sertai kami dalam sisa hari kami. Kiranya Kau juga mau sertai kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami dapat melakukan firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi sudah belajar tentang firman Tuhan kan? Kira-kira tadi belajar tentang apa firman Tuhannya? Iya, Allah Maha Kasih, ya. Kasihnya dapat dinyatakan dalam hidup kita, tapi tidak hanya senang-senang terus, enggak. Kasih Allah itu macam-macam, ya. Tidak hanya kalau kita senang, oh itu Allah kasih sama kita, enggak. Kita sakit itu juga kasih Allah. Kalau kita dikasih sakit sama Tuhan, kita ditanya gimana kita? Kita berdoa enggak minta kesembuhan. Kalau kita tetap berdoa minta kesembuhan, berarti adik-adik percaya Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik, dan Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua, ya. Adik-adik disembuhkan yang sakit. Nanti yang ulangan, Tuhan berdoa, minta dibuka akal pikirannya supaya bisa mengerjakan soal-soalnya ya Kak Abe ya. Kak Abe ini walaupun sudah kuliah tetap rajin berdoa. Setiap kali mau berangkat sekolah berdoa, pulang sekolah berdoa, ya. Dalam arti itu sekarang ini kita sekolah di rumah dunia, namanya kita mau sekolah itu kita mau belajar. Nah, kita mau absen daring kan, absen dulu. Nah, kita berdoa juga. Kan diawali dengan doa sama gurunya. Iya enggak? Iya, kita berdoa dulu ya. Nah, terus kita saat teduh pagi enggak sama mama? Nah, ya. Pasti toh adik-adik saat teduh sama mama. Setelah itu baru mengikuti daring dari sekolah. Diawali dengan doa, nanti selesai daring juga doa, ya. Sore saat teduh lagi sama mama papa. Nah, mau bubuk kita berdoa, ya. Nah, kalau Tuhan ngasih sakit kita, bukan Tuhan tidak sayang ya. Jangan salah ya. Tuhan tetap
sayang sama kita. Tuhan cuma mengetes kita. Kita masih ingat nggak kalau kita punya Tuhan Yesus? Pasti kita ingat karena kita anak Tuhan. Kita berdoa. Pasti mama papanya nyuruh berdoa ya Kak ya. Betul banget itu adik-adik. Kita pasti berdoa, minta kesembuhan, minta kepandaian kalau saat belajar ya. Nah, sekarang adik-adik, selain kita mendapatkan kasih Allah, ya kasih dari Allah, kasih dari mama, dari papa, itu juga kasih Allah. Mama papa itu digerakkan ya Kak Abe. Iya betul banget. Ayo, ini anakmu, kamu harus mengasihi, menyayangi. Dengan cara apa? Yaitu tadi dirawat, dipelihara, dikasih makan, bajunya, oh sudah sobek, dibelikan yang baru, tasnya, oh mau sekolah, dia mau tahun ajaran baru, dibelikan yang baru walaupun di rumah belajarnya ya Kak Abe ya. Jadi terus kita tuh disayang terus sama Tuhan, gak pernah ditinggalkan karena kita juga selalu menyayangi siapa Kak Abe? Nah, yuk coba. Menyayangi Tuhan Yesus. Nah, pinter ya. Karena kita juga selalu menyayangi Tuhan Yesus. Jadi kita juga disayang sama Tuhan Yesus ya. Mama papa diberkati, kita juga diberkati. Kakak Abe, Kak Nexi juga, Kak Gio yang tugas sebagai kameramen kita, Kak Rio yang selalu setia mengiringi kita, ya itu juga diberkati karena Kak Rio juga mengandalkan Tuhan baik di pekerjaannya, sama keluarganya maupun di pelayanannya, ya. Nah sekarang adik-adik kita mau apa Kak Abe? Nah karena tadi sudah memuji Tuhan, sudah belajar tentang firman Tuhan. Sekarang udah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita Kak Rensi. Iya. Kita naikkan satu pujian, Ku Jatuh Cinta Padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di hari Minggu ini kami sudah bisa mengikuti ibadah hari Minggu, kami sudah bisa memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Kiranya kami dapat selalu mengerti Tuhan akan bentuk dari kasih yang Kau berikan kepada kami, dan kiranya kami juga dapat membagikan
kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kami, kepada mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, sekolah kami, dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.